awali ina fi khalqis samawati ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waftilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih badannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Gini amalannya ya. Kalau andong hitung secara ilmu numerologi, pas kita kesulitan memecahkan persoalan, antum wudhu nol. Berwudu karena kontaminasinya itu secara 9 itu nanti anu bahas 9 kenapa ya, ilmu numerologi ada di Quran karena kita ada materi. Antum berwudu sudah itu, kalau berat persoalannya antum sholat 2 rakaat niatnya al-fikrah, kasih hak berpikir secara benar, al-fikrah, ilmu insting namanya, ilmu ilham. Dan ini ada amalannya. Ini hanya di sini ya, Andung sampaikan ya amalannya ya. Nah, sudah sholat 2 rakaat, niatnya al-fikrah, beresin berpikir kita memecahkan persoalan. Yang dibaca ya 190 rakaat pertama setelah al-fatihah. Masuk rakaat kedua 191 ya. Niat bacaan tadi ditujukan kepada pikiran. Sudah itu duduk. Sudah duduk, selawat. Selawatnya gimana? Selawatnya berikan kepada Ahmad. Ya, pada Ahmad. Sudah itu kepada siapa lagi? Muhammad. Akal kita. Kemudian kepada yang ketiga siapa? Mahdi. 3 aja, jadikan 1. Aku selawatkan kepada 3 tadi. Mahdi siapa? Pokoknya amalin aja. Angkat tangan ya. Setelah selawat itu baca doa. Ya Rob, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.
Maha suci Engkau, bebaskanlah kami dari siksa neraka. Itu aja doa. Duduk. Petikan ayat tadi. Ambil aja ayat itu. Paham? Amalin itu. Itu bukan ijazah. Itu Quran, petunjuk dari Allah. Kalau antum nggak ngamalinnya ya ongrai. Gitu, itu mantikinya. Udah amalin aja tuh. Udah pulang, udah selesai. Karena hak berpikir kita menyelesaikannya ya. Udah sampai tuh. Itu amalannya. Kira-kira tuntas Pak Al ya. Nah ya, tolong. Yang lain ya. Iwan Billy selesai. Selesai ya. Itu amalannya. Jadi gampang ya. 2 rakaat. Kalau sulit sekali memecahkan persoalan, pertama gini, sebelum kita sholat berprasangka baik dengan masalah. Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Ikhtiar itu ada 2. Ikhtiar tawakal, minta kepada Allah tadi. Keduanya nanti Allah yang menunjuki jalan pemecahan persoalan. Sepakat? Insya Allah dilancarkan. Udah duduk. Itu karomah. Tapi ada prakteknya. Dan kalau ada yang mendebat kaji ini, silakan datang mari. Nah, ya, nunggu gitu ya. Silakan. Ini kan share nih. Iya kan? Jadi begitu pola berpikir kita beresin dulu. Itu amalan. Ada yang bertanya? Ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Itu yang disebut tarbiyah al-fikrah. Pendidikan berpikir dalam Al-Quran harus dikembangkan melalui penalaran logis dan pembuktian empiris namanya. Yakin gak nih? Ibnu Arabi ngomong begitu ya. Bapak kesehatan Ibnu Sina ngomongnya begitu juga. Amalannya ini ya. Jadi kalau kita nggak ngamalin, nggak memecahkan Al-Quran, hanya berangkat dari Mbak Google, Mbak YouTube, yang mana amalannya? Ayo. Karena pemikiran manusia itu berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Pemikiran manusia itu berkaitan dengan ibadah. Dan berpikirnya manusia berkaitan juga dengan akhlak. Pahamin. Nggak mungkin kita lurus kalau akhlak kita nggak benar. Nggak mungkin pikiran kita lurus kalau akidah kita nggak benar. Nggak mungkin pikiran kita benar kalau ibadah kita nggak benar. Setuju nggak tuh? Berkaitan dengan itu. Karena esensi manusia itu diberi akal, ya kan? Tuh, ya. Jadi pendidikan berpikir penting, penting. Duduk kemari ada hasil, ada ya. Masalahnya kan semua di sini sebetulnya. Dalam ujian, ya. Itu sebabnya kalau kita melakukan zikir thayyibah, itu membereskan pikiran, menghilangkan yang disebut penuhnya memori, Pak. Nafi, memori. Maka kita akan bisa berpikir secara benar. Karena itu Al-Quran dibingkai, diorientasikan kepada pemikiran bertujuan akhir. Sifat Al-Quran itu tujuannya akhir. Jadi gini, tujuan akhir itu maksudnya at-takfir al-ghaib. Itu Al-Quran, pola berpikir Al-Quran itu harus begitu, praktekkan. Jadi kalau kita berpikir bukan gimana nanti gimana. Sepakat nggak? Bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Bila perlu gimana nanti itu tidak ada. Nanti gimana itu kita udah tahu. Berat ya? Nanti gimana kita udah tahu ya? Nggak enak ya ngomongnya ya? Bisa nggak nih? Nanti gimana kita tahu? Ya ayatnya tadi. At-fakir al-ghaib. Esensi pemikiran ini adalah pentingnya mengaitkan segala aktivitas manusia di muka bumi dengan tujuan akhir dari penciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam ibadah, bukankah Allah berfirman di Quran surat Adz-Dzariyat 51, 56. Ini penekanannya keyakinan tadi ya. Dari ayat ayat Ali Imran ini kan kepada kita sebagai laki-laki.
Ibu-ibu juga boleh berpikir ya. Ali Imran ini contoh sebagai seorang suami, ya. Karena sering ada masalah untuk menyelesaikan secara hukum sosial dan kepalipahan dan amanah. Amalannya itu tadi. Penekanan akidahnya begini. Allah berfirman, Ad-Dzariyat 51-56. Bismillahirrahmanirrahim. Andung yang baca ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Betul kan? Ini populer ayat ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi berpikir juga ibadah. Antum berpikir jadi ibadah. Ayo. Betul kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia sebagai calon pemilik kebahagiaan. Jangan dulu. Melainkan supaya mengesahkan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifatnya dulu. Maka kebahagiaan itu bonus. Jadi pendidikan berpikir itu tidak bebas nilai. Ngerti nggak tidak bebas nilai? Atau serba boleh? Tidak. Itu permisivisme itu kalau di filsafat. Melainkan harus kita berbasis tauhid. Benar tuh. Berorientasi kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat insya Allah. Kalau basis berpikir kita tauhid. Tapi bukan tauhid pasrah ya. Mutakalim namanya itu. Jadi penalaran atau argumentasi logisnya adalah sebagai berikut. Dalam hal masalah akidah tauhid, misalnya pendidikan berpikir kita dalam Al-Quran ditunjukkan dengan berbagai model penalaran argumentasi logis. Logis. Dalam surat Al-Ikhlas 1-4 nggak perlu dibahas, udah tahu deh. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mendidik umat manusia berpikir logis tuh. Keesaan Allah itu dinarasikan dengan penalaran yang sangat logis rasional. Karena Maha Esa, maka logislah bahwa Allah itu menjadi sandaran dan sumber ketergantungan semua makhluk. Setuju? Qul huwallahu somad. Karena keesaannya, maka kita harus bersumber hanya kepada Allah. Setuju? Iya kan? Logis kan? Nah, dia tidak melahirkan beranak dan tidak pula dilahirkan diperanakan. Artinya ya, Allah itu mustahil beristri dan beranak pinak. Dengan kata lain, doktrin Tuhan Bapak, Tuhan Anak gugur. Setuju? Gugur lah. Dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Makanya yang mendoktrinkan Tuhan Bapak, Tuhan Anak, akalnya nggak sehat. Wah, ini keras banget nih. Memang harus disampaikan ini. Bukan nggak tahu mereka tuh. Oleh karena itu menjadi sangat tidak logis. Nggak logis lagi nih, hati-hati ya. Jika Tuhan itu dilahirkan sebagai anak, jika dilahirkan berarti kalau dilahirkan ada zat yang mendahulinya, setuju kan? Begitu berpikirnya. Ayah dan ibunya, minimal ibunya kan? Nah, semakin tidak keren lagi kalau Tuhan itu mempunyai hari ulang tahun. Natal kan nggak keren. Masa Tuhan ada hari lahir? Gimana tuh? Kan kalau Natal lahirnya Yesus itu Tuhan anak. Kok Tuhan ada hari lahir? Nggak masuk akal kan? Kan keren bener. Dan semakin tidak bisa dinalar secara logis jika Tuhan pernah mati. Hah, aneh. Apalagi matinya karena disalib, berdarah lagi. Lemah banget Tuhan ya. Dibunuh lagi. Lalu bangkit dari kuburnya lagi. Ya. Yeah. Kalau Tuhan itu pernah mati, kita kejar ya pola pikirnya ya, logisnya ya. Berarti ada yang mematikan, betul kan? Kalau Tuhan itu bangkit dari kematian, berarti ada yang membangkitkan, betul kan? Nah, pertanyaannya logis, layakkah Tuhan seperti itu diimani? Jawab. Akibat. Layak? Enggak layak. Perlu diimani itu. Jadi iman itu juga harus cerdas. Nah, mengapa bukan meyakini zat yang maha hidup?
Al-Hayyu, Maha mengurusi sendiri semua makhluknya. Al-Qayyum. Kan begitu konsep pemikiran akidah kita. Jadi pendidikan berpikir ini penting untuk ingatkan lagi, untuk ulang lagi dalam kehidupan sekarang. Walaupun kontaminasi pola berpikir jahiliyah kita udah keren sekarang. Beda, lebih jahiliyah lebih. Ya. Bahaya itu Pak. Dalam Al-Quran mengajak umat manusia berargumentasi logis bahwa memang tidak akan pernah ada seorang yang setara dengan dia. Itu poin, nggak ada. Ada di Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan pernah ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Udah kena dengan ini. Begitu juga Allah berfirman di Asyura 42 ayat 11 dibaca. Dikuatkan lagi ya. Akidah kita, pola berpikir kita. Asyura suratnya 42 ya ayat 11. Fatirus samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yasra'ukum fiha laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia penciptaan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak. Dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Secara hukum materi pasangan itu dipisahkan dari gen, ya, dari gen. Maka pas disatukan, maka akan timbul gen baru. Maka gen baru itu akan mempunyai satu pecahan gen lagi. Maka disatukan lagi. Jadi nggak mungkin lah satu manusia itu nggak ada calon istrinya. Nggak masuk akal. Ya, jadi ayat ini salah satunya batu itu satu, nggak mungkin satu, kedua. Pasti ada pasangannya. Jadi kalau ngelihat hitam pasti ada putih gitu. Ya, kalau merah, merah hitam kan putih tadi. Kalau merahnya di depan, hitam di belakang. Nanti deh kalau ilmu itu ya, nanti deh. Anda kasih tahu aja. Itu benar tuh. Itu ada di mantiki ya, numerologi, tapi secara basis Al-Quran. Ya, nanti untuk jabarkan kenapa ada satu, kemudian ada dua. Ayat tadi yang perlu antum bahas di Asyura 42:11 ini konsep al-khaliq penciptaan. Artinya gini, kalau masih ada sifat atau perbuatan yang menyerupai makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Setuju? Akidah kita luruskan. Nabi Isa itu dilahirkan ibunya namanya Maryam. Setuju? Setuju. Berarti dia menyerupai makhluk yang juga dilahirkan kan? Betul. Misalnya saja sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Iya kan? Ada sapi jadi Tuhan. Isa alaihissalam juga pernah menikah loh. Di riwayat nih benar nih, namanya Magdalena. Ya. Berarti menyerupai makhluk lain. Nabi Isa juga kawin. Ya.
Seandainya Tuhan itu menikah, mempunyai istri dan anak, apakah logis Tuhan itu beranak pinak? Pernah di ayat. Ya. Dengan kata lain, mustahil Tuhan itu banyak. Mustahil ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Karena doktrin semacam ini tidak logis. Secara hukum logika, ke asbab aja udah kena. Jadi Kristiani itu berpikir logikanya, filsafatnya kan tinggi. Berarti dia menafikan keilmuannya, betul kan? Ini aneh. Argumentasi logis dibangun berdasarkan fakta empirik yang benar. Cobalah ya. Misalnya saja Allah yang Maha Esa itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk juga kita manusia, dengan sistem yang sangat super sempurna. Oleh karena itu pendidikan berpikir logis, secara logis, secara asbab dalam Al-Quran membantah paham nihilisme. Dibantah. Pasti ada sebab. Betul kan? Nah, nggak ada yang kebetulan. Cari rezeki nggak ada yang kebetulan. Ya. Cari istri nggak ada yang kebetulan. Ya harus ikhtiar. Ya, jangan nihilisme. Karena terlalu tinggi ruhaninya, nihilismenya langsung sandarkan kepada guru, kan ngaco. Ayo, nggak bisa ya. Karena tidak mungkin ketiadaan itu dapat menciptakan sesuatu yang ada. Disebut mawujudat. Mustahil bahwa alam itu ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Mustahil lah. Berpikir kritis, logis, dengan argumentasi faktual sangat diperlukan untuk mengkokohkan fondasi akidah kita, diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Penting. Sekaligus bisa meruntuhkan sistem teologi lain yang tidak logis dan tidak rasional. Banyak berkembang di medsos. Ya. Semua nabi dan rasul dididik oleh Allah. Dididik Allah. Seluruh nabi. 100 lebih loh nabi. Yang diketahui 25 kan. Nah, yang diwajib diketahui. Itu dididik oleh Allah. Hanya berpikir logis dan rasional. Terutama dalam mendakwahkan akidah tauhid. Boleh dihilangkan logisnya itu. Makanya coba luruskan kembali berpikir logikanya. Kompetensi berpikir rasional telah banyak didemonstrasikan oleh Nabi Ibrahim. Ini contohnya nih. Nabi Ibrahim harus dipakai logika loh. Begini. Nabi Musa juga, Nabi Isa juga, apalagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya saja Nabi Ibrahim AS dididik berpikir kritis, termasuk kepada bapaknya Azar. Betul kan? Di Al-Quran diabadikan. Al-An'am 674 itu dulu dasarnya, baca. Itu mulai berpikir kita secara logis dari kalimat-kalimat ini ya, ilmu tauhid ya. Dasarnya itu. Al-An'am 674. Ini penekanan dari amalan yang di atas tadi. Ya. Wa idh qala Ibrahim Wa isqala Ibrahimu li abnihi azara atattakhizu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku yang melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dengan penuh keberanian mendakwakan akidah tauhid Nabi Ibrahim, kemudian berkata, menegaskan, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngerti ilmu tauhid, tahu akidah secara tauhid, demonstrasinya gimana gitu? Nabi Ibrahim didemonstrasikan dulu, langsung diamalkan tauhid itu. Gimana cara mendemonstrasikan Nabi Ibrahim itu dalam konsep ngajarin tauhid kepada orang-orang yang betul-betul jahiliyah?
mendemonstrasikan berpikir logis. Ya, kan amalannya harus jelas. Ya. Dengan menunjukkan sejumlah asumsi empirik, bahasa keren gitu deh. Ketika malam terjadi mulai gelap, dia melihat sebuah bintang. Itu demonstrasinya pola berpikir Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata, berasumsi dalam dirinya sendiri. Itu yang cerdas. Inilah Robku. Tetapi waktu bintang itu tenggelam, sirna dari pandangan mata, dia menolak anggapan empiris tadi. Pikiran asumsi tadi kan ditolak oleh dirinya sendiri dengan mengatakan, aku tidak suka kepada Rob yang tenggelam, betul kan? Itu di Al-Quran. Kemudian waktu dia melihat bulan terbit dengan cahaya yang lebih terang daripada bintang, dia berasumsi lagi, inilah Robku, kata Nabi Ibrahim. Akan tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia kembali menolak anggapan tadi dengan menyatakan, sesungguhnya jika Robku tidak memberiku petunjuk, pasrah. Jadi akhirnya kalau kita mentok, terbatas akal kita. Kalau kita mentok, tawakal, masuk ke ayat tadi amalannya, enggak? Praktekkan. Kan ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial masalah itu. Jadi demonstrasi kita gimana kalau kita ada masalah? Ayo, ya mahal ilmu nih. Karena lu sampaikan harus kalau dari beras itu, dari nanam sampai bisa jadi nasi. Ngajarin harus begitu. Ini jangan digantung dong ngajarin. Misalnya ilmu kimia, pas prakteknya jadi dagang jengkol aneh. Maaf ya, maaf anu enggak nyari. Harus pas, harus jelas. Repot pendakwah itu. Jadi kalau di masjid kan ini dakwah 50.000 udah nggak tanggung jawab sama mantunya kan. Kafir lagi bodoh teuing gitu, nggak boleh. Dakwah itu bertanggung jawab. Antum kemana aja ngeburu dulu. Kalau nggak beres, berat ya. Begitu Nabi. Jadi jangan ngaji torekot pak. Antum kemana aja diburu. Harus benar-benar beres. Karena punya prinsip masuk surga itu beramai-ramai pak. Nggak boleh sendiri-sendiri. Itu khalifah. Praktekin itu, pembantu bawa ke surga, mertua bawa ke surga. Jangan sendiri-sendiri. Niatkan gitu pak. Ketika melihat bulan terbit dengan cahaya yang terang, dia mengaku itu. Akan tetapi pas dia terbenam, sesungguhnya aku pasrah ya Rob. Tidak bisa memberi petunjuk kecuali kamu. Pastilah aku termasuk orang yang sesat kalau tidak diberi petunjuk. Jadi kemana pas kita mentok masalah? Minta kepada Allah. Tapi runutnya harus dilakukan dulu tadi. Ya kan? Proses kacaunya al-hiranya harus dilakukan dulu. Maka pas mentok, minum baygon. Kan kacau pak. Galau. Larinya salah. Pasrah ke ritual. Itu hukum Islam. Kalau tidak kamu beri petunjuk ya Allah, maka aku termasuk orang sesat karena menuhankan sesuatu yang eksistensinya bisa terbit dan terbenam. Itu kata Nabi Ibrahim. Demonstrasi nggak Idul terakhir itu ngajarin ke kita? Betul kan? Bisa diaplikasikan nggak sama kita sekarang? Tanya, Iwan praktek gitu nggak? Cari istri nggak praktek gitu, kacau bro. Udah ikhtiar dulu terakhir itu prakteknya. Karena lu bilang, kemarin nggak dikasih tahu anu ayatnya, udah ada yang anu kasih tahu, cuma nggak ketangkap. Udah, ini udah anu kasih tahu. Al-An'am tadi, harus jelaskan dulu. Ya. Kemudian waktu dia melihat matahari terbit, dia kembali berasumsi. Udah pasrah nih, timbul lagi cobaan. Inilah Robku. Karena lebih besar daripada bintang maupun bulan. Maka tatkala matahari terbenam lagi, berdasarkan asumsi yang keliru, Ibrahim kemudian berkesimpulan. Baru berkesimpulan kita. Gunakan hak bebas kamu secara cerdas, membuat inferensi logis dengan mendeklarasikan, hai kaumku, walaupun dia nggak tahu ujung mana. Sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan.
Saya tidak mau bersekutu dengan yang itu. Al-An'am 6, 76, 78. Dibaca ulang ayat 6. Surat 6. 76, 77, 78. Dibaca. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazi'an qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Setuju yang Anum jabarkan tadi bahwa itu Quran? Semua Quran ya? Prakteknya di mana? Tiap hari kita baca itu. Karena nggak tahu nih. Tiap hari dalam sholat dibaca. Observasi faktualnya begitu, Pak. Penalaran logis itu ada di sholat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Setuju? Itu maksudnya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar fitrah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menghidupkan Tuhan. Tidak. Al-An'am 679. Amalan untuk 76, 77, 78 ada di 79. Tiap hari kita baca. Tapi karena kita arahnya nggak sampai ke sini, Pak, nggak jadi solusi. Ayo, gimana? Jadi ini boleh dipakai doa kita sehari-hari? Boleh. Kalau pemecahan kita buntu, tidak sempat sholat kita dulu, sunat pikiran kita lurus, amalkan dengan begini aja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apakah gitu? Hanifan wa ma ana minal musyrikin, supaya kita jangan jadi syirik. Anak kacau gitu ya. Insya Allah terpecahkan. Jadi membangkitkan ilham kayak gitu dengan suatu dasar keilmuan dari Al-Quran, nggak mungkin salah deh. Berpikir logis, rasional dengan argumentasi sistem tauhid, insya Allah benar deh. Dalam ajaran Islam sejatinya syarat dengan nilai yang sifatnya liberasi atau pembebasan kita dalam masalah. Manusia dari segala bentuk politeismenya, berpolitiknya, paham syirik klasiknya maupun modernnya, termasuk syirik politik ya. Ini harus diberesin. Selain itu dengan pemikiran logis, ilmiah, Nabi Ibrahim juga melancarkan kritik teologis loh. Berlaku sampai kehidupan sekarang terhadap masyarakat dan Tuhan palsu yang diyakini rejim penguasa saat ini kan. Jadi ketika Raja Namrud, para pembesar politiknya berpesta pora di luar kota Babylon, sekarang Irak,
Babylon itu ya. Nabi Ibrahim secara diam-diam berani menghancurkan berhala-berhala di pusat pemujaan mereka. Iya kan? Di Quran diabadikan, beliau hanya membiarkan atau menyisakan berhala yang terbesar tetapi utuh, tidak dihancurkan dan tidak dihancurkan pula, lalu dikalungkan kapak. Ya, iya kan? Digunakan untuk menghancurkan berhala yang lain yang dikalungkan kapak yang telah digunakan untuk menghancurkan digalungkan berhala yang paling besar. Ketika kembali dari pesta, mengetahui tuan-tuan mereka porak-poranda, ya, marah kan? Raja Namrud, muka mereka merah padam, lalu menuduh, mendakwa Ibrahim, mendakwanya sebagai pelaku utamanya kan. Nabi Ibrahim pun gimana ngomongnya? Ini kan bohong, tapi dibolehkan kalau di sini. Jadi bohong ada ilmunya. Ibrahim pun berdalih diamankan dan diminta keterangan oleh rejim penguasa, diinterogasi. Apakah kamu, hai Ibrahim, pelaku perusakan ini? Nabi Ibrahim menjawab benar. Diabadikan di Al-Anbiya. Al-Anbiya, berpikir secara nabi. Praktekkan. 21, 62, 63. Gimana berpikir secara nabi? Coba baca. Dua 21 suratnya 62 63. Qalu anta fa'alta hadza. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada pahala itu jika mereka dapat berbicara. Siapa tahu mereka dapat berbicara atau memberi keterangan. Gimana Pak? Berani nggak kayak gitu? Misalnya ke penguasa paling keren sekarang, berani nggak hukum ekonomi itu mensejahterakan masyarakat gitu? Umpamanya ya. Tentu saja berhala produk buatan manusia, ilmu apapun juga kalau produknya dari pemikiran politik kita tidak bisa apa-apa dong. Ya, Quran bergerak saja nggak bisa, apalagi ngomong ya. Batu cincin ditanyain, nggak bisa lah. Batu cincin hiasan ya. Nah, ini. Ketika rejim menyembah berhala itu diminta ditanya Tuhan buatan mereka, mereka pasti mati kutu. Tidak akan pernah bisa berargumentasi karena memang Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Rejim penguasa akhirnya tidak berkutik menghadapi logika tauhid kan? Ya kan? Ini sangat argumentatif sebetulnya, faktual, mustahil didebat. Ya. Namun karena kekejian rejim, kejoliman, takut kekuasaannya ditumbangkan, udah. Yang salah dibenerin. Nabi Ibrahim akhirnya dihukum paksa. Namanya kalau zaman sekarang apa?
dikriminalisasi. Ya. Hukum bakar hidup-hidup di atas api, dipertontonkan di hadapan publik, dibuka aibnya. Tujuannya agar Ibrahim dipermalukan sekaligus untuk menakut-nakuti. Efek jerah katanya kepada siapapun yang berani melawan rezim. Jangan coba lawan hal-hal yang sifatnya spiritual Islam, apalagi basisnya tauhid. Ini bukan perkara radikal atau keras, bukan. Kita harus berani berprinsip secara benar, secara Al-Quran. Jadi kisah Nabi Ibrahim berlaku nggak zaman sekarang? Kalau kita beradu argumentasi logis tentang akidah tauhid, PS syirik cukup sebagai pembelajaran umat akhirul zaman ya, sebagai tarbiyah pola berpikir kita bahwa api tirani rezim penguasa terbukti tidak sedikit pun mampu membakar jiwa kita yang benar, nggak akan mampu. Pemikiran logis Ibrahim yang berbasis akidah tauhid dari pola berpikir yang benar aja udah bisa kalah mereka kan. Jangan gunakan spiritual. Akhirul kalam ya, pendidikan berpikir rasional, logis dan kritis itu merupakan bagian integral dari narasi Al-Quran. Nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh taklid, terutama dalam menegakkan mengkokohkan akidah tauhid kita. Karena itu semua nabi dan rasul itu mendapatkan tugas kenabian, kerasulan untuk mendakwahkan ajaran tauhid, memerangi kemusyrikan, logika berpikir sesat dalam menuhankan berhala-berhala, apalagi berhala modern dan tauhid, atau apa saja yang tidak logis dituhankan. Ya. Pendidikan berpikir logis dan rasional itu sejatinya merupakan aktualisasi fitrah manusia ya. Kita kembali ke fitrah, itu bukan kembali seperti malaikat. Ya. Berpikir kembali secara logis, ya. Tapi secara benar, tuntunannya Al-Quran. Karena memang manusia itu memiliki kompetensi berpikir ilmiah. Kita kompetensinya pikirnya ilmiah, logis, faktual, kritis, kreatif. Pendidikan berpikir logis dalam menegakkan akidah tauhid ini perlu disampaikan lagi, mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar secara historis juga ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, khusus Nabi Muhammad SAW, dengan penalaran argumentasi logis yang meyakinkan. Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat diharapkan mampu mengembangkan model penalaran logis, kritis, kreatif, inovatif dengan aneka pendekatan seperti pendekatan empirik, saintifik, sekaligus pendekatan integratif, mentadaburi ayat Al-Quran, ayat-ayat semesta. Ya. Terakhir akan mencarikan berbagai data pendukung pikiran yang ada dalam memori hingga pikiran benar-benar menancap dalam hati kita. Dengan demikian pikiran itu telah siap merealisasikan pikiran menciptakan perhatian, konsentrasi, perasaan serta tindakan dan akibatnya. Jadi intensitas berpikir secara sistematika berpikir, pentingnya berpikir salah satu ciri yang membedakan manusia dari hewan terletak pada potensi nalar, disebutkan natik dan mantik. Kegiatan nalar, kegiatan berpikir kita atau kegiatan berpikir ada batasannya yang perlu diserahkan kepada Allah. Ada amalannya, ada doanya. Itulah objek berpikir kita menjadi benar. Eksistensi fungsionalisasi akal dapat meningkatkan derajat kita, status keberadaan manusia dalam menjalankan kalimatullah di atas tadi sudah disebutkan sebagai pemegang amanah, pemegang ibadah, risalah kekhalifahan di muka bumi ini. Karena itu Al-Quran menegaskan bahwa berpikir termasuk kegiatan bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, sedangkan mensyukuri nikmat Allah termasuk ketaatan beramal ibadah dalam berpikir yang merupakan bagian dari amanah kemanusiaan. Dengan demikian berpikir berarti pula menegakkan amanah tadi. Ya, nggak boleh nggak berpikir. Al-Quran mengecam orang-orang yang taklid dan orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi indrawinya, baik indera lahir maupun indera batin, dalam mengkaji, meneliti, mendayagunakan anugerah alam semesta bagi kemanfaatan dan kemaslahatan alam dan segala isinya. Karenanya Rasulullah menerima Al-Quran yang pertama dalam sabdanya sering menerangkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Bahkan nilai kerja seseorang yang lahir dari pemikiran dipandang lebih baik
daripada pekerjaan yang tidak berdasarkan pemikiran atau ilmu. Dengan demikian, peranan ilmuwan di tengah-tengah kehidupan umat adalah laksana matahari, bulan, dan bintang yang menerangi, menghiasi alam semesta. Kemajuan budaya suatu bangsa dapat ditentukan oleh kemajuan berpikirnya. Dari risalah ini, ilmu mantik dan jauh ini, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa berpikir itu sangat penting di kondisi sekarang berdasarkan basis Al-Quran. Apabila mengetahui metodologi berpikir ilmu mantik yang benar, yang akan menjadi penuntun ke arah berpikir benar dalam menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya, insya Allah derajat antum akan naik. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan menjadi manfaat. Memang agak sedikit akademis, tapi perlu Andung sampaikan sebagai landasan dasar mengingatkan kembali kita dalam kehidupan amanah kita sebagai Khalifatullah. Baik dulu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.